Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, selamat malam untuk kita semua. Malam kalian ini salah sih. Orang dipateni ya. Kita benar. Ya orang dipateni ya. Ora apa-apa. Engko bisa atur diputusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rahayu untuk kita semua. Kembali lagi di channel Sinau Budaya. Masih bersama saya Angga dan Ki Surojati Swara. Malam hari ini Ki Surojati Swara akan menjelaskan tentang putra Raja Pandu yang kedua atau Pandawa yang kedua. Nanti Ki Surojati akan menjelaskan tentang nama-nama lainnya dan sandangan-sandangan apa yang dimilikinya oleh putra Pandu yang kedua itu. Mungkin Ki Surojati bisa menjelaskan atau menyapa penonton terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam, salam rahayu. Rahayu Sagung Dumadi. Oke, terima kasih waktunya Mas Angga ya. Iya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Angga tadi, untuk malam hari ini saya mau menjelaskan tentang sosok Pandawa yang nomor 2 atau putra Pandu Diwanata yang nomor 2, yaitu Bima. Dalam tokoh wayang kulit, seorang Pandawa yang nomor 2 atau anak putra Pandu yang nomor 2 ini punya sebutan lain, nama-nama lain, dan banyak nama di situ. Ya. Putra Pandu Diwanata yang nomor 2 yaitu Bima, secara umum disebut Bima atau Werkudara atau Werkudara. Itu punya nama-nama lain kalau versi wayang kulit, dan itu banyak sekali. Di antaranya, yaitu 1 Bima, yang kedua ada Bungkus, yang ketiga ada Gondo Wastrat Mojo. Ada juga nama lain dari Bima itu Pandu Siwi, Bayu Putro, Bayu Tanoyo, Bayu Siwi, ada Brotoseno, ada Jagal Abilowo atau Balowo. Ada juga nama lain dari Bima yaitu Joyologo, Joyodilogo, Dandun Wacono, Bondan Pakso Jandu, Bimo Pakso, Bimo Seno, dan ada juga yang kondang dalam wayang itu Werkudara. Mungkin untuk arti ya, sekilas arti, kalau Bima itu arti dalam bentuk apa, arti bahasa lah ya. Bima itu artinya perkasa, jadi sang perkasa gitu. Karena sosoknya yang memang gede dulu. Ini sosok wayangnya seperti ini, seperti yang saya perlihatkan kemarin. Ini sosok Bima atau Werkudara kalau ini. Tapi kalau muda, tapi untuk versi ini Bima itu wandane kathah, wondo utawi bentuk ini, bentuk wajah, bentuk wayangnya itu beda-beda, bentuk wayangnya beda. Ada yang rambutnya gondrong, tapi itu semua punya lakon sendiri-sendiri.
Jadi ada banyak, kalau sebenarnya untuk menceritakan sosok Bima itu banyak sekali ya. Terlalu panjang sebenarnya. Karena terlalu banyak lakon. Karena tokoh utama para Pandawa ini sebenarnya pusatnya di sini. Di sosok Bima ini, sang perkasa ini. Sang gagah perkasa. Bima itu artinya perkasa, sang perkasa. Ini wayangnya ya, yang belum tahu, yang belum lihat, belum tahu. Tapi nak rumah saya kula, setahu saya kalau untuk sosok Pandawa itu banyak yang tahu. Tapi nama lain untuk Bima kadang mungkin belum tahu. Yaitu tadi saya sebutkan, ada namanya bungkus. Kenapa disebut bungkus? Karena pada waktu lahir itu memang dalam bungkus oleh ari-ari ya, dibungkus oleh ari-ari. Itu akhirnya dibuang ke hutan selama 14 tahun. Dan di situ berhasil dibedah dan lahirlah jejaka bagus yang namanya Brotoseno. Brotoseno. Pada waktu muda itu Kapras disebut Brotoseno. Itu karena yang bisa membedah bungkus daripada si Bima itu adalah Gajah Seno. Itu ringkas ceritanya seperti itu. Kalau diceritakan terpanjang lebar nggak akan selesai semalam. Itu kalau dalam lakon wayangan itu ada beberapa lakon untuk menceritakan sosok Bima. Jadi nama ini itu lakonnya ini, nama yang ini lakonnya ini, itu beda-beda. Sekilas saja ya, sekilas saja untuk pengetahuan dasar lah. Memang saya utamakan untuk pengetahuan dasar. Anak-anakku, kawan-kawanku, mudah-mudi semua yang belum mengenal wayang budaya Jawa, yang belum mengenal wayang kulit khususnya, itu sengaja saya beritahukan, mbok menawa barangkali bisa menjadi tambah wawasan atau referensi sekilas. Tapi itu pun saya menjelaskan sesuai dengan apa yang saya ketahui, dengan apa yang saya pahami. Apabila ada kurang, ya minta maaf. Gak apa-apa ki. Ya karena di sini kan sinau budaya, gitu. Sinau budaya, jadi kita apa salahnya sih belajar. Kulo niki mah lagi nembe jebule wayang iku ana jengen-jengen liyane nang dalam versi wayang kulit yang saya ketahui itu punya nama lain banyak sebenarnya. Jadi sosok wayang, terutama tokoh Pandawa, Kurawa, terutama penokohan wayang itu punya nama-nama banyak. Seperti Prabu Pandu sendiri pun punya nama banyak sebenarnya. Tapi itu pun nanti episode selanjutnya guys. Ini menjelaskan malam ini untuk yaitu Bima. Tadi sudah saya sebutkan. Kalau bungkus tadi saya sudah sebutkan, yaitu lahirnya itu bungkus. Masih dibungkus dalam ari-ari ya. Dibungkus ari-ari. Jadi itu selama 14 tahun dibuang di hutan. Jadi nggak usah saya ceritakan panjang lebar, yaitu yang mampu membedah dan akhirnya lahir si Joko bagus, gagah perkasa, yaitu Brotoseno atau Bima ini. Itu sejarahnya seperti itu sejarah singkat saja. Terus punya nama lain juga Gondo Wastrat Mojo. Itu artinya Atmojo itu anak. Jadi Gondo Wastro Atmojo. Itu seperti itu. Nah, Gondo Wastro itu apa? Gondo Wastro itu nama lain dari Pandu Diwanata, ayah dari Pandawa, Raja Hastina. Ya. Gondo Wastro itu nama lain dari Prabu Pandu Diwanata. Jadi kenapa di situ dinamakan Gondo Wastratmojo, itu artinya Atmojo itu anak dari Prabu Pandu Diwanata. Itu seperti itu sekilas. Terus punya nama lain juga Pandu Siwi, artinya sama. Pandu Siwi, Siwi itu juga anak. Nggak beda dengan Atmojo. Berarti nama Siwi sama Atmojo itu sama anak. Jadi ini putra Prabu Pandu, artinya seperti itu. Pandu Siwi itu artinya anaknya Prabu Pandu. Ada juga nama lain yaitu Bayu Siwi, Bayu Tanoyo, Bayu Putro. Itu sama. Siwi, Tanoyo, Putro, Atmojo itu sama, artinya anak. Ya. Jadi mungkin bisa diingat-ingat, Atmojo, Putro, Tanoyo, Siwi itu artinya anak, sama. Kenapa dinamakan Bayu Putro, Bayu Siwi, Bayu Tanoyo? Itu artinya anaknya atau putra dari Bathara Bayu. Enggak beda halnya dengan Pandawa 5 yang lain. Itu seperti yang saya ceritakan kemarin.
itu karena Prabu Pandu sudah dikutuk oleh Ki Mindomo, ya nggak bakalan saresmi atau berhubungan badan dengan istrinya. Kan karena keilmuan dari Dewi Kunti, yaitu yang mempunyai ajian Adityardaya atau Aji Pameling Pamekasing Rahso atau Aji Pameling Pamekasing Suksmo, yang mampu memanggil Batara Bayu. Batara Bayu itu dewa angin, jiwa penguasa angin. Jadi kenapa ini putra dari Sang Hyang Bayu atau Batara Bayu, jiwanya penguasa angin. Itu pengertiannya seperti itu. Itu sekilas saja. Ada juga nama lain yaitu Joyologo, Joyodilogo. Itu artinya yang selalu unggul di medan perang. Oh, berarti memenangkan terus nih. Selalu menang. Nggak pernah terkalahkan sosok Bima ini kalau sudah maju tanding dalam prajuritan, dalam medan perang itu selalu menang. Kenapa itu sampai dinamakan Joyologo atau Joyodilogo? Itu karena dia selalu menang dalam pertempuran. Karena memang mumpuni, sosok Bima ini memang sang perkasa. Jadi perkasa itu enggak hanya toto lahire, batinnya juga perkasa. Nah, itu dia memang mampu bingkas angkara murka sing kegawa saka nafsune, mampu meredam nafsunya sendiri. Juga memang jaya, memang perkasa di medan perang. Itu sosok seorang meredam nafsu. Itu maksudnya nahan amarah. Nafsu itu ada 4, tapi sebenarnya ya mungkin bisa saya jelaskan ya. Ada nafsu amarah, mutmainah, luwamah, sufiyah. Itu kalau yang terkenal itulah nafsu 4. Itu jadi amarah, termasuk amarah ya. Kalau marah dia pun mampu meredamnya. Dalam artian ini walaupun sang perkasa di situ misalnya maju perang, itu pun artinya bukan kok nuruti hawa nafsunya, bukan, tapi memang demi menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu seperti itu. Itu nama lain yaitu Bima yang Joyologo atau Joyodilogo. Itu artinya yang tak terkalahkan lah, yang selalu unggul dalam medan peperangan. Itu artinya seperti itu. Ada juga punya nama lain Dandun Wacono. Dandun Wacono itu pada waktu babat Wonomarto seperti itu, yang kemarin saya ceritakan, Yudhistira yang mampu itu kan mampu mendirikan negara Amarta, ya, mampu merebut hutan Mertani atau Wonomarto, yang akhirnya karena di situ sudah ada kerajaan jin. Jadi ini kenapa dinamakan juga ada yang namanya Dandun Wacono. Itu manuksmane jin Dandun Wacono, adik daripada jin Yudhistira penguasa Wonomarto atau penguasa Raja Amarta, Raja Jin tadi. Adiknya itu Dandun Wacono yang manuksmo menyatu ke Bima. Itu kaprah uga sinebut utawa bisa dinamakan juga di situ Dandun Wacono. Itu berkesatrian, punya kesatrian di Jodipati. Jodipati itu kesatriane niku wau jin Dandun Wacono, Kadipaten Jodipati. Oh, itu nama negara jinnya atau ya, bukan, nama bagian dari negara Amarta. Oh, bagian dari negara Amarta. Itu Kadipaten Jodipati. Jadi kaprah sinebut biasanya niki satrio ing Jodipati. Nah, itu Raden Werkudara, yaitu punya nama lain tadi. Banyak sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada Dandun Wacono dan lain sebagainya tadi. Punya nama lain juga, yaitu Jagal Abilowo utawa Balowo utawa Bilowo. Itu pada saat Pandawa menjadi buangan, saudara 5 ini beserta ibunya menjadi buangan karena kalah dadu, seperti halnya Yudhistira kemarin saya ceritakan. Itu 12 tahun di hutan, 1 tahun sesenyitan atau penyamaran. Penyamaran sampai di negara Wirata. Nah, itu sesudah menyamar sampai di negara Wirata, itu dia mengganti nama, yaitu dengan sebutan kasih Raden Balowo. Jabatannya di situ sebagai juru masak atau juru jagal, sebagai profesional sebagai jagal kerbau, jagal sapi. Itu seperti itu di negara Wirata.
Berarti pas di negara Wirata itu menjadi apa? Bima ini mempunyai dua profesi. Ya ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan sebagai juru masak atau koki lah ya. Kalau trennya sekarang koki. Ada juga yang mengatakan, tapi banyak yang mengatakan itu sebagai profesinya sebagai jagal. Oh, itu Itu menurut bela berarti kebu, menurut bela beberapa sapi, versi. bulang kebu, bulang sapi itu seperti itu. Oh, sih. Gitu. Iya, iya. Ya tapi yang kaprah sinebut ya jagal lah, jagal Abilowo. Abilowo. Kata-kata sing ngerti atau pada umumnya ya banyak orang tahu itu adalah jagal Abilowo. Itu nama lain dari Bima sewaktu penyamaran di negara Wirata sebagai profesinya sebagai seorang jagal. Tuh, terus selanjutnya punya nama lain juga Bimo Pakso atau Bimo Suci. Kalau Bimo Suci itu pada saat ada lakonnya, kalau sebenarnya dalam wayang ada lampahan atau lakon yaitu Bimo Suci, lakonnya Bimo Suci utawa nah saat ini kadang ngasih judul ada Pandu Suwargo dan lain sebagainya. Tapi kalau itulah kaprah yang pada umumnya yang orang tahu itu Bimo Suci. Itu Werkudara atau Bima ini pada saat itu merburu ke Begawan Turunan, yaitu minta yang baik kepingin yang ingin tahu jati dirinya, Mencari jati. nah dalam pencarian jati diri itu nanti setelah itu ketemu diwane Diwa Ruci sejatine Werkudara. Itu di situ ketemu Diwa Ruci, akhirnya menjadi Werkudara atau Werkudara. Terus setelah mendapatkan wejangan dari sang Diwa Ruci sejatinya Werkudara, akhirnya dia mendirikan padepokan atau kalau sekarang ya padepokan lah, katakanlah padepokan. Medar kawero kasampurnaning urip, kasampurnaning pati dan lain sebagainya. Tapi untuk itu mungkin nggak bisa saya terangkan panjang lebar, itu hanya garis besarnya seperti itu. Setelah ibaratnya lulus anggone merguru, walaupun di situ sebenarnya ada niat lain dari para Kurawa, terutama dari Patih Sengkuni yang pengennya sebenarnya jelomprongke atau menjerumuskan Bima ben mati. Ben mati di pangan kewan gala. Yaitu dengan syarat tadi ada dua, kan golek Kayugung Susuwing Angin dan Tirta Pawitra di Gung Susul Angin niku napa Ki? lah niku rada ke filosofi. Oh, tapi yang jelas filosofi. itu pada saat merguru ke Durna itu dikasih itu. Ya, penjebarannya rada jero sithik. Sekedar pengetahuan luar saja lah. Pada waktu merguru itu untuk mencari jati diri yaitu ditunjukkan yaitu Kayugung Susuwing Angin, terus Tirta Pawitra Suci atau Tirta Pawitra Sari. Nggih niku setelah itu dia ketemu sejatine iki nggih Diwa Ruci, akhirnya terus mendirikan padepokan bergelar Bimo Suci. Itu mungkin sekilas yang jadi nggak terlalu saya panjang lebarkan ya. Soalnya kalau untuk menceritakan Kayugung Susuwing Angin nopo, Tirta Pawitra Sari nopo, itu memang agak untuk ke hal filosofi sebenarnya. Jadi agak terlalu panjang mungkin ya. Nanti bisa dijelaskan Ya di mungkin part waktu lah kalau bukan selanjutnya. saya atau mungkin untuk dalam yang lain mungkin bisa menjelaskan tentang hal itu. Oh iya guys, ini profesinya Ki Surojatiswara ini dalang wayang kulit. Ya. Sekedar informasi kalau ada yang mau ngundang dalang atau yang minat atau sharing-sharing tanya-tanya soal wayang kulit bisa hubungi Ki Surojati. Nanti bisa komen. Oke. Tapi ya sebatas pengetahuan saya saja lah, apa yang saya ketahui. Karena sudah saya sampaikan di video yang kemarin, karena saya itu bukan dari dosen atau dari sekolah institut seni atau dari sekolah seni ya. Karena saya memang belajarnya otodidak seperti yang saya sampaikan kemarin.
itu otodidak, saya hanya sekedar tahu dari melihat, membaca, menonton, mendengar itu sekilas, dan itu pun masih sebatas kemampuan saya saja lah. Itu dulu mungkin untuk pengetahuan dari Bima Suci ya, Bima Suci itu tadi karena dia berguru, akhirnya itu ketemu dengan dewanya, yaitu Dewa Ruci atau sejatine Werkudara atau jati dirinya. Dalam pencarian jati diri itu ketemu namanya Dewa Ruci. Itu wujudnya itu karena nggak ada tokoh wayangnya di sini ya, wujudnya seperti Bima tapi kecil, dalam bentuk bajang atau kecil. Jadi sosoknya Bima tapi Bima kecil. Bajang. Itu seperti itu kurang lebihnya. Karena memang untuk menceritakan sosok Bima ini sebenarnya banyak lakon. Banyak lakon karena ini tokoh utama sebenarnya. Tokoh utama para Pandawa itu terletak pada sosok Bima Sang Perkasa. Terus ada lagi nama lain dari Bima Suci yaitu dari Bima yaitu ada Werkudara. Kalau Werkudara yaitu setelah dia berguru tadi itu bergelar Werkudara setelah ini untuk Gelung Minangkara ini. Gelung Minangkara ikal rambut. Ya, ini yang wujudnya digelung. Ya, ini rambutnya digelung sudah. Ini akhirnya dia diberi nama Werkudara. Berarti apa itu sebelum rambutnya sebelum itu biasa disebut Brotoseno. Oh, itu Brotoseno. Bima yang masih muda. Ya, Bima muda. Itu rambutnya masih klewer. Gondrong lah. Ya masih gondrong. Tapi jani iki kok tuwa iki jani kon gelung. Tapi apa sudah gelung ya artinya nggih niki pun menep. Jadi pun menep itu artinya seperti itu kurang lebihnya. Tapi untuk penjabaran yang lain yang panjang lebar itu nantilah ya. Nanti guys, kalau kalian komen nanti request mau tanya tentang apa nanti bisa dijawab lewat video short, bisa dijawab sama Ki Surojati ya, mungkin seperti itu. Dan nama lain Bima masih ada lagi yaitu Bondan Pakso Jandu. Bondan Pakso Jandu itu artinya seorang yang sudah kebal dengan racun. Kalau itu sebenarnya ada kisahnya pada waktu kecil. Ada kisahnya, mungkin cuplikanlah sekilas kisah itu. Pada waktu kecil, pada saat bermain, akhirnya dirayu oleh saudara sepupunya yaitu para Kurawa, anak dari Adipati itu, Pak D atau kakak dari Pandu Diwanata itu punya anak namanya Kurawa. Oh, itu ya. Itu anak dari kakaknya Prabu Pandu, yaitu namanya Destra Rastra, atau nak Jawa Destra Rastra ya, atau Desta Rastra. Oh, itu punya anak Kurawa. Berarti itu menjelaskan tentang Kurawa. Nanti dulu kalau itu nanti dulu. Itu karena pada waktu kecil itu dirayu, pada waktu bermain dirayu sama saudara-saudaranya, diajak minum yang padahal minumnya itu minumannya ya. Misalnya diajak ngopi, umpamanya ajak ngopi bareng, tapi kopinya ini sudah dikasih racun. Sudah dikasih racun. Nah, colongan di Gunung Desti. Racun sudah dikasih racun oleh saudara-saudaranya para sepupu, para Kurawa ini. Karena memang para Kurawa itu nggak suka dengan Pandawa. Ya, walaupun itu saudaranya sendiri, tapi mereka nggak suka. Karena para Kurawa ini ingin berkuasa, menguasai penuh kerajaan Hastinapura. Tidak ingin para Pandawa itu menguasai Hastinapura. Itu seperti itu. Dari kecil memang sudah direkayasa, direkodoyo, direkayasa, supaya dia itu mati, para Pandawa itu mati. Artinya seperti itu. Jadi pada waktu main itu diajak minum tadi, yang minumannya sudah dikasih racun. Ya, akhirnya karena ini wuru atau mendem mabuk atau karena racun tadi ya. Biasanya kalau orang kena racun itu kan kayak orang diobat gitu loh. Ya, pusing kepalanya udah pusing, nggak tahu apa-apa. Akhirnya dicemplungke nang sumur Jolotundo. Diceburkan ke sumur ya, sumur Jolotundo itu dalamnya penuh dengan ular berbisa. Ribuan ular bisa di dalamnya. Tapi ada airnya wis dicemplungke ije di ganduli watu.
Itu seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu, cuman ada juga yang cuman dicemplungke ke sumur wiso. Itu di sini ular berbisa banyak. Tapi karena pertolongan dari Sang Nagaraja, akhirnya si Bima ini selamat. Yaitu mungkin sekilas dari kata lain dari Bima, yaitu ada Bondan Paksa Jandu. Akhirnya kan dikasih dikasih minum sama Sang Nagaraja tadi. Yang Nagaraja dikasih minuman yang di situ minuman yang kebal dengan racun. Itu mungkin sekilas cuplikan dari nama-nama lain dari sosok Bima. Berarti tadi nama-nama lainnya Bima itu ada Bima, ya. Yang pasti kalian udah tahu lah. Ya, Bima itu yang pertama. Yang kedua Bungkus. Betul. Yang ketiga Gondo Wastrat Mojo. Betul. Yang keempat Pandu Siwi, Ya. yang kelima Bayu Siwi, Betul. dan yang keenam Bayu Proto. Bayu Putro. Bayu Putro ya, Bayu Putro. Sorry guys. Bayu Putro. Langsung ketujuh Bayu Tanaya, kedelapan Brotoseno, Betul. kesembilan Bilowo, Betul. yang kesepuluh Joyologo, Betul. 11 Joyo Dilogo, Betul. yang ke-12 Dandun Wacono. Dandun Wacono, Ya. yang ke-13 Bondan Paksa Jandu. Jandu, yang ke-14 Bimo Paksa, ke-15 Bimo Seno, yang ke-16 Werkudara, yang ke-17 Bimo Suci. Itu pun mungkin masih ada yang kelewatan ya. Kalau ada yang masih kelewatan nanti Bisa komen lah. komen di bawah lah. Mungkin saya yang lupa atau saya yang kurang tahu. Itu mungkin bisa komen. Masih ada kekurangan di situ. Mungkin seperti itu. Terus tadi nama-namanya sudah. Ya. Nah, sekarang menjelaskan tentang apa pakaian atau sandangan. Sandangan ini Bima itu sing digawe iku apa kabeh le? Aku saya itu kok ya dengar-dengar sedikit kok sandangannya itu ada makna-makna tersendiri. Nah, Betul. saya juga penasaran itu Ki sama sandangannya. Sandangannya Itu yang saya harapkan. Sosok anak muda, anak-anakku semua ya. Memang kalau sudah ada pertanyaan seperti itu artinya kan sudah ada greget pengen belajar, pengen tahu tentang budaya Jawa khususnya untuk wayang kulit. Harapan saya setelah mau belajar, ingin tahu dan mau belajar akhirnya mau mencintai dan menyayangi budaya Jawa khususnya untuk wayang kulit. Itu karena kenapa saya tekankan di situ, itu harapan saya. Saya ingin melestarikan budaya. Ya. Mungkin sebentar yo dicawisi kopi. iya Ki. Ya, ngopi. Silakan ngopi-ngopi dulu. Ngopi. Itu guys. Kalau sandangan mungkin ya ngomong apa enggak? Apa? Sandang-sandangane Bimo itu ibaratnya kaya apa ya? Bahasa Indonesianya itu kayak jimat lah. Bisa dibilang. Betul apa enggak Ki? Ya bisa dikatakan seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya untuk pakaian-pakaian Bima sebenarnya itu punya makna. Oh, Jadi apa yang dipakai punya makna. Maknanya opo karepe opo. Jadi gini. Kalau orang Jawa ya, orang Jawa itu apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan itu biasanya penuh dengan makna. Arti ya. Penuh dengan arti. Jadi karepe opo? Kowe nganggo ini, kamu berpakaian seperti ini karepe opo? Oh Itu iya. punya maksud lah ya. Iya ya, Punya Pak. maksud. Jadi nggak sekedar kita berpakaian. Kalau saya berpakaian seperti ini, maaf, sebenarnya memang untuk Jawa ini lah, melestarikan Jawa. Karena orang Jawa itu ya agemane nggih. Cara wong nganggo-nganggo ngeten iki biasanya blakonan. Tapi ini jaketan ya mergo rada adem. Dingin. Agak Hawanya dingin lah, dingin gitu. guys. Jadi seperti itu. Ora minggu nutupi mergo awake kuru. Itu sekedar gojekan saja lah guyonan ya. Kuru niku mungkin gara-gara kebanyakan tirakat atau gimana. Saya tidak tahu nyatanya belum makan, tapi tidak tahu. Mungkin bawaan lah dari lahir. Ya udah Ki, jelaskan dulu tentang sandang-sandangannya. Ya, untuk Saya pakaian. sudah penasaran ini soalnya. Nah, untuk pakaian-pakaian Bima itu ada banyak.
mungkin bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi kalau untuk mananya nanti. Oh iya. Ya Ini itu. tuh. Sabar dulu. Oke. Pakaian-pakaian Bima itu ada gelung Minangkara, ndek ngarep unggul mburi, utawa rendah di depan, tinggi belakangnya ini. Ini namanya gelung Minangkara. Ini ya. Rambut yang digelung ini kaprah sinebut sandangannya Bima itu gelung Minangkara. Jangan tanyakan artinya dulu. Ya Ki. Aku udah penasaran ini. Terus yang ini, yang ada di dahi, ini perhiasan emas. Ini pupuk yang dikatakan dia namanya itu pupuk emas Rineka Jaroteng Asem yang dibentuk. Jadi pupuk emas. Ini namanya pupuk emas itu yang ini, yang di dahi ini. Yang warna emas ini, ya. Rineka itu apa ya? Direka itu apa sih? Yang dibikin seperti jaroteng asem. Jaroteng asem itu kalau yang saya tahu itu seperti akar pohon asem. Oh, akar asem. akarnya. Jadi ya longkek-longkek gitu. Oh, yang iya. berliku-liku. Jadi Rineka Jaroteng Asem. Niki namanya ini ya pupuk emas Rineka Jaroteng Asem. Terus ada lagi kelat bau. Niki ya. Kelat bahu ini yang ini. Seperti gelang tapi di bahu. Ini namanya. Kalau manusia di sini. Ini bahu. Yang ditaruh di sini ini. Ini namanya kelat Oh, bahu. berarti ini gelang ya Ki? Ini. Ya gelang tapi di bahu. Oh iya. Gelang seperti kayak masa Kalau ada ketoprak kerajaan nih gua. ada Kalau zaman di kerajaan. TV kan sudah pernah kan. Nah, itu namanya kelat bahu Rineka Balibar Manggis. Itu seperti manggis yang disigar, yang dibelah. Oh. Nah, seperti belahan manggis lah Iya. di situ. Ini yaitu kelat bahu Rineka Balibar Manggis. Terus ada lagi itu ini gelang Condro Kirono, itu gelang yang di sini. Gelang Condro Kirono itu bentuknya bulat, hanya gelang bunder ya. Itu yang di pergelangan tangan seperti ini. Yang bentuknya itu hanya melingkar. Itu namanya gelang Condro Kirono. Condro niku ya wis kaya bulan purnama lah nggih. Condro niku wulan. Kirono Condro Kirono seperti bulan purnama yang bunder, yang melingkar bulat seperti bulan purnama. Oh, iya. Itu namanya gelang Condro Kirono. Terus ada lagi sumpeng pudak sinumpet. Sumpeng itu yang ditaruh di telinga ini. Yang ada jeripingnya. Iya. Yang disempetkan di telinga atau Iya, diselipkan iya, di iya. telinga yang melebar gitu. Itu namanya sumpeng. Itu namanya sumpeng pudak sinumpet. Ya, itu. Terus ada lagi ini Kampuh Poleng Bang Bintulu Adi. Kampuh itu bisa dikatakan seperti jarik lah ya. Oh iya, jare. Ini kan Jare. berpakaian seperti jare ya, Ki? Ya, Kampuh Poleng Bang Bintulu Adi. Sing warna abang, ireng, kuning, putih. Yang ini kotak-kotak ini. Ini namanya Kampuh Poleng Bang Bintulu Adi. Sing nah niku biasanya karena ini wayang yang sederhana ya, karena wayang yang sederhana. Kalau biasanya sudah pulasannya atau corekane sing pun wayang apik-apik niku ada warna-warni di sini, ada warna merah, kuning, biru, putih. Oh, Itu melambangkan yaitu tadi watak 4 atau nafsu. Itu digambarkan di situ. Itu sekilas yaitu ada pupuk Kampuh Poleng, yaitu tadi ya, yang Iya, ini iya. Kampuh Poleng Bang Bintul Adi itu ini. Yang kotak-kotak ini seperti jarik. Terus ada lagi yaitu Porong Nagaraja. Porong Nagaraja itu ini yang ada di dengkul ini, yang dengkul apa sih? Lutut ya, lutut. Nah, yang ada di lutut ini. Jadi yang dipasang di lutut ini yang berbentuk seperti naga. Itu namanya Porong Nagaraja. Jadi itu sekedar menjelaskan saja ini Ya. Porong Nagaraja ya ini.
gambarnya seperti kepala naga. Iya, iya. Itu namanya Porong Nogorojo. Terus ada lagi yang ini, yang ada di kuku, ya ini, yang lancip ini, ya. Ini namanya kuku Ponco Noko. Ponco limo noko niku landep. Ada yang mengatakan itu lima-limanya kukunya Bima itu landep semua, tapi ini dalam bentuk satu ini. Ono sing maknani, ada yang mengatakan punya landepnya apa sih bahasa Indonesia? Tajam. Nah, ketajaman 5. Nah, jadi lebih tajam 5 kali daripada apapun yang tajam-tajam di situlah pokoknya. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi punya 5 ketajaman di situ. Artinya ponco noko, ponco niku 5, noko niku landep. Jadi landepnya niku 5, punya ketajaman 5. Iya. Tapi untuk filosofinya, artinya itu mungkin untuk lain waktu bisa saya jelaskan. Oh iya. Ini pakaian ya. Iya, Ki. Ada lagi paningset cindi. Paningset itu seperti apa ya? Sabu apa mungkin? Paningset itu seperti sabu. Jadi singgul apa ngarane iki? Seperti yang sabu sing digawe klewer-klewer seperti ini. Oh iya, sabuk. Iya, sabu. Katakan paningset itu mungkin semacam sabu ya untuk ngencengke niki. Jari Jari. ya, untuk dinaleni set tapi dikasih klewer gitu. Itu paningset cindi boro. Itu namanya ya, paningset cindi bara atau sabu. Itu. Ini agemane atau pakaian daripada Bima. Itu mungkin sekilas yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada yang kelewat. Sudah semua kayaknya. Sudah. Jadi dari ini Gelung Minangkoro, pupuk emas rineko jaroteng asem, Iya. terus sumping pudak sinumpet, ya ini kelak bau rineko balibar manggis, gelang condro kirono, jadi yang ada di pergelangan ini namanya gelang condro kirono. Terus kampuh poleng bang bintulu adi, ada paningset cindi boro, terus porong nogorojo. Mungkin itu sekilas yang bisa saya terangkan untuk pakaian-pakaian daripada Bima. Tapi kalau untuk ke hal filosofi atau makna atau arti dari apa yang dipakai Bima, pakaian-pakaian yang dipakai Bima itu sebenarnya mengandung arti semua. Itu mungkin untuk video selanjutnya. Oh ya, untuk episode selanjutnya akan membahas tentang filosofi atau arti pakaian. Tapi nggak jadi juga. Ya apabila masih diberikan panjang waktu, panjang umur lah ya, masih bisa untuk menjelaskan tentang pakaian-pakaian daripada Bima, mungkin akan saya buatkan untuk videonya lagi. Iya. Ya enggak ya? Iya. Gitu. Mungkin sekelas itu dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya ceritakan malam hari ini saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya saja, untuk saya sendiri di sini sebenarnya belajar juga. Jadi belajar bareng-bareng, kita sinau bareng-bareng agar budaya Nusantara tetap lestari. Itu harapan saya. Jadi anak-anakku semua penerus bangsa, generasi muda-mudi semuanya saja. Harapan saya lestarikan budaya kita, lestarikan budaya Jawa. Itu harapan saya. Jadi ojo nganti tinggal Jawane unggah-ungguh tata krama, adat, budi pekerti, tata krama jangan sampai ditinggalkan. Iya. Jadi kepada orang tua gimana cara kita ngomong, cara kita bersikap, cara kita berbicara kepada orang tua itu kita tetap gunakan sopan santun lah, pakai adab ya, tata krama tetap. Itu harapan saya. Tetap jogo tata krama, jagalah tata krama, budi pekerti tetap dijaga kepada siapapun. Itu harapan saya. Itu yang saya tekankan di situ. Tetap lestarikan budaya Jawa. Wong Jawa carane bangsa lan boro. Wong Jawa aja lali Jawane utawa wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Nah, nek wau mau dijelaske tentang nama-namane, ya, sandangannya sudah dikasih tahu apa saja tapi belum dijelaskan. Nanti bisa jelaskan di episode selanjutnya. Nah, untuk episode selanjutnya
kita juga akan membahas tentang senjatanya. Nah, senjatanya Sang Bima, senjatanya Bima, Sang Gagah Perkasa. Ilmu-ilmu dari Bima. Oh iya, ilmu-ilmunya dari Bima. Nah, nantikan terus episode selanjutnya, pasti akan seru dan menarik. Untuk malam ini kita akhiri dulu sampai di sini karena durasinya ya juga sudah terlalu panjang. Terima kasih untuk Ki Surojati Swara karena sudah menjelaskan tentang wayang. Nah, untuk kita semua dan terutama saya kaula muda yang belum mengerti lah apa itu wayang kulit. Nah, saya ucapkan terima kasih untuk semua penjelasannya. Ya, harapan saya itu tadi, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Amin. Apa yang saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Mungkin sekian dulu ya. Sekian dulu guys untuk video malam ini, kita sambung di episode selanjutnya dan kita akan membahas tentang tadi pakaian-pakaiannya dan senjatanya, ilmu-ilmune. Nah, itu kabeh. Nah, kita jelaskan di episode selanjutnya. Yang jelaskan Ki Suro sih, bukan saya. Saya nggak mengerti apa-apa. Nah, terima kasih untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Rahayu Dumate. saking ngersane Gusti Rahayu Sago Dumadi. Nuwun. Sampai jumpa ya guys.